Halo Voters, balik lagi di Festival Aspirasi. Berani bersikap. Gila. Anda jangan marah-marah gitu dong. Kenapa? Buru-buru. Mentang-mentang pakai otot, jadi kayak Iya, ini ngeliat Bang Tigor nih. ini nggak usah marah-marah ya Pak, maaf ya gitu. Parah nih. Jadi, Apa? nggak tahu saya juga nih apa nih. Jadi apa? Jadi, Bapak yang memilih otak, coba Ya. aspirasikan menurut Itu Anda. aspirasi. Oh iya. Apa? Apa aja? Itu tadi apaan kan? Apa? Aspirasi. Otak. Ya banyak kan orang berantem tuh ya kepalanya panas gitu ya. Terus hatinya juga ikut panas ya kan. Jadinya kayak kemarin tuh udah pukul-pukulan gitu kan. Gak usah banyak banget jauh-jauh tuh lah ya. Pak, tadi juga dia hatinya panas gitu, kita Oh, bilangin enggak apa, tetap gitu. stay cool. Oh, stay cool. Ini stay saking cool. coolnya nih ke baju-bajunya sampai biru gini kan. Saking Iya. coolnya Oh, nih, gitu ya. temperaturnya udah rendah banget. Oh, baik-baik. Cool lah. Oh, cool. Itu, Cool. itu yang penting sih pada saat itu menjadi satu yang dikonsumsi sama orang lain. Ya kan? Terus kalau Konsumsi gimana? artinya kayaknya keributan itu kayaknya maco. Tapi gue ngelihat ada wrestling kayak gitu kan biasanya mereka tuh kalau sebelum wrestling itu mereka kan press conference dulu ya. Press conference terus apa? Saywar lah. Iya kan, sewor-seworan kayak gitu. Kadang nggak tahu kalau ada yang disetting lah atau gimana lah. Kayaknya cowok tuh kayak gitu. Oh, kayak itu ya, kayak si Vicky sama Aldi Taher kemarin. Ya, kayak begitu. Oh, itu kayaknya nggak ada settingan tuh. Nggak ada settingannya. Serius banget tuh kayaknya. Berantemnya serius banget. Iya. Terus anaknya Dedi siapa? Yang Aska. adek kelasnya kita di podcast kayak beginian. Jadi dia kan nyari banyak, kalau kita nyari bagus ya. Gitu ya. Oke. Doi juga tuh serius banget. Iya serius banget. Bukan gimmick, gua nggak percaya kalau itu gimmick. Gitu ya. Gua percaya tuh serius banget. Ya itu yang artinya gua salutin pada saat selesai pertandingan misalnya mereka masih bisa saling nopang. Kan masih mau damai gitu, masih udah kebayang sih rasanya kayak gimana pukul-pukulan terus habis itu ngelihat dia menang dan si yang menang itu mau ngegotong yang kalah ke pinggir tempat dia beristirahat atau apa. Ya, tapi sebelum itu biasanya kalau udah satu orang udah jatuh nih, udah terkapar ya udah. Kalau respect tuh ya udah dia akan mukul lagi udah. Dibiarin. Jatuh aja udah biarin. Dibiarin. Gak langsung Kalau disuka. dihantam Padahal lagi. sebuah Oh iya, itu kesempatan. bentuk kan. respectnya tuh gitu ya. Respect. Oh, iya. Jadi sebelum wasit misahin tuh dia udah berhenti duluan. Kan itu banyak banget contoh-contoh sekarang yang akhirnya sebetulnya bukan contoh gitu kan. Ya apa ya? Bentuk Sebuah kejadian, bukan contoh juga sih. Sebuah kejadian aja kan. Kejadian kayak begitu tapi banyak gitu kan. Mungkin pas kemarin mudik kayaknya banyak juga tuh yang Nah, rebut-rebutan. Ada yang di tol tuh yang sempat naik ke sosmed tuh. Iya. Yang dia nyalip mobil di gerbang tol. Jadi dia nyalip banget udah katakanlah mobil belakang tuh udah dapet ruang gitu kan. Dia pengen nyalip mobil belakang masih oke, masih jalan. Dia masuk gitu. Tapi kena mobil yang belakangnya. Yang marah yang nyenggolnya. ya. Jadi ya. Gimana coba? Itu kan Itulah kalau otot duluan gitu ya, dibanding otak. kadang diuji dua-duanya dengan kalau di mobil ada klakson ya. Ya. Kayak gitu-gitu Itu mah harus sabar lah, itu harus sabar ya, kayak siapa yang gitu-gitu sabar. kan. Itu yang jadinya kita butuh etika juga nih pada saat berkendara. Tapi seringkali itu ulahnya hasilnya menjadi sesuatu yang kayaknya nggak banget gitu. Kayak kemarin tuh udah tau polisi susah-susah banget ngatur lalu lintas ya. Berdiri sepanjang hari gitu kan, Dimarah-marahin. panas-panasan. Pas ngatur lalu lintas ada yang satu arah ya kan. Ya banyak itu kan, Iya kan? rekayasa jalan. Kayak saja. Tapi ujung-ujungnya pada banyak minta maaf akhir-akhir ini. Iya. Iyalah harus minta maaf. Pada minta maaf gitu ya. Itu juga fungsi dari informasi kan ya. Iya. Kebayang kalau dibiarin dan akhirnya meluas hal itu banyak terjadi di masyarakat dimanapun kayaknya seenak-enaknya kan itu kan Iyalah. nggak banget gitu. Di timur Indonesia kita tuh ada tarian tradisional yang mereka itu pecut-pecutan. Ya. Kadang itu menakutkan juga sih, tapi namanya tradisi ya. Iya. Udah ada dari nenek moyang. Gitu. Yang sering kali kita tuh nggak tahu mulai dari mana. Ya, maknanya apa juga kan suka ada maknanya kan. Iya. Aneh gitu pada saat kita melihat nih kalau ngomongin tradisi rumah adat. Wah, Suka bentuknya ada macam-macam. bentuk macam-macam, terus teknologi pada waktu itu tuh tidak semegah sekarang gitu. Terus pakai ekskavator lah, pakai apa, ini enggak gitu jadinya. Makanya bayangin tuh, Werebo
Wah, wearable tuh. Itu Sorry dia nggak tahu. Iya. dia kan itu dibilang canggih ya canggih ya. Canggih. Untuk jalan kaki aja sana bisa 4 jam minimal untuk mendakinya. Terus udah ada rumah, ada berapa? 7 atau 8 gitu kan. Dan dia ada fungsinya lantai 3 buat cadangan makanan, lantai 2 buat apa. Bagaimana cahaya matahari masuk biar rumahnya terang. Karena kan zaman dulu nggak ada penerangan kayak listrik. Bahkan sekarang pun ada listrik ya. Bener-bener ya udah. Ada juga di Baduy misalnya. Mereka kan sudah memisahkan antara jauh banget kan? Ya, Jauh banget kan? Dalam sama luar. Ya kan? Mereka udah memisahkan mana buat lumbung-lumbung padinya, leit gitu ya, sama rumahnya. Kenapa? Kalau kebakaran akhirnya nggak kebawa juga tuh rumah kebakaran atau padi kebakaran akhirnya nggak kebakaran. Jadi tetap aman ya. Artinya itu dari zaman dulu loh. Tapi tempat mereka jauh banget. Untuk masuk ke sana tuh, wah gila butuh waktu yang nggak sebentar gitu untuk jalan kaki itu sejam 2 jam kalau nggak salah untuk masuk ke Baduy luar saja. Dan yang menarik adalah kok kepikiran kayak gitu, ternyata suku Sunda itu kebanyakan strategi perangnya seperti itu. Kalau ngomongin strategi perang kita mikirin otak ya. Otaknya mikirnya mereka bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi kalau ibaratnya mau ada perang, orang itu kalau mau nyamperin mereka udah keburu capek duluan, iya kan? Karena jauh. Angkot kagak ada, harus jalan kaki. Jauh. Itu bukan perang, itu tawuran tuh bawa itu bawa gergi motor. Berangkatnya semangat. Bayangin selama berangkat gini. Berangkat Gini semangat. terus dia. Mungkin pernah juga ada yang cobain pakai Grab ke Baduy Dalam gitu misalnya. bisa. Pak, mana Baduy Dalam? Kabur duluan. Nggak ngeliat Grabnya. anak Baduy jualan madu jalan kaki nggak tuh? Iya. Nah, akhirnya kan mau nggak mau jalan kaki. Nah, pas sudah jalan kaki, capek. Pas nyampe tempatnya jadinya, udah capek, udah damai aja deh gitu. Itu strategi orang Sunda tuh begitu gitu untuk mencari bagaimana biar nggak ribut. Itu kekuatan fisik juga dimanfaatkan oleh mereka untuk bisa berargumentasi setelahnya. Oh, jadi kalau udah hangoh itu baru enak bisa Iya dia kan? ngobrolnya udah Kan enak ada di ya. beberapa film kayak gitu kejadiannya ya kan. Bermain di jarak. Apa coba Ya, filmnya? terus kejauhin dari sungai. Dijauhin biar dari sungai. Kejauhan. Biar kejauhan. Tempat terangnya. Artinya itu antara otak dan otot bergabung dan menjadi sesuatu yang menjadi lebih bermanfaat daripada itu jalan sendiri-sendiri gitu ya. Tuh. Kayaknya sih kayak gitu. Ada juga yang rumah-rumah adat yang nggak ada pakunya. Tapi bener-bener gelondongan gede gitu, gelondongan besar gitu. Nggak ada pakunya. Bisa lu bayang nggak? Kalau nggak ada pintunya kan jelas kita nggak bisa masuk. Iya, Ini betul. nggak ada pakunya. Gimana caranya? Rumah nggak ada pintunya, nggak ada. Bingung artinya kan buat ngangkat ke atasnya itu tinggi banget, bisa 8-9 meter tingginya dan gede banget gelondongan gitu. Bayang loh. Dan dipasangnya nggak ada pakunya. Berarti orang-orang sana nggak pernah malu ya? Artinya otot dan otak mereka tuh, maksudnya nggak ada pakunya gitu. Nggak pernah malu ya orang-orang sana. Oh iya, Iya, nggak pernah gini. malu, betul. Oh, dia mau cobain. Oh, astaga, kita Dia mencatatkan nyampe. teman kita yang sedang Dia ngejuk. nyampe, astaga. Aduh. Ngomong rumah adat tuh nggak pernah ada habisnya lah. Kalau ada yang pindahan rumahnya digotong-gotong juga ada di Sulawesi sana. Ya, kita selalu belajar dari kearifan lokal gitu, di mana bukan berarti mereka tidak ada pendidikan, itu mereka tidak punya otak loh. Apalagi di daerah-daerah yang jauh gitu di luar Jawa gitu misalnya. Oh iya itu. Oh gila cerdasnya teknologi mereka tuh. Padahal kalau kita kemarin ke daerah sana tuh bisa dibilang kita kayak ke Bandung 30 tahun ke belakang. Iya. Bener-bener kayak anak kecil masih main ban motor di dorong-dorong pakai kayu. Kan suka ini ya, suka ada istilah, kampungan lah. Enggak gitu, ya di daerah-daerah tuh mereka justru lebih local wisdom itu gue bisa jelasin gimana caranya lu bisa berpikir harus begini gitu. Misalnya kayak tradisi memakamkan yang meninggal terus ditaruh di bukit itu apa namanya? Di apa? Yang di pohon bukan sih? Ya Beda lagi? beda lagi. Ini yang di gua gitu. Suka apa Oh namanya? iya. Satunya itu? ya apa gitu, kenapa gitu kan. Apalagi dengan faktanya mereka nggak punya Google gitu-gitu kan kayak Itu nggak ada belum internet. ada lah orang itu Iya udah maksudnya mau dengan yang- fakta tanpa internet mereka bisa pikirin inovasi kayak gitu tuh keren. Ya, itulah cara mereka berpikir, Iya, karena nggak iya, masuk di iya, akal. Iya betul. Tapi karena di luar nalar itu, di luar nalar siapa yang istilah tahu? orang sekarang tuh random kayaknya. Padahal mereka tuh sumber Google ya, Wah, bukan gila. mereka cari di Google. Benar. Iya. Itu Out of the box tuh baru sekarang ketemunya tuh istilahnya. Iya. Tapi Padahal mereka prakteknya udah udah dari dari zaman dulu tuh. Benar. Rumah digotong kalau pengen pindahan tuh mending kalau kita pindahan kan barang dulu dibawa kan. Semua rumah nih digotong rumahnya. Aku tahu rumahnya, pindahin. Dipindahin. Bagaimana pindah rumah? Beneran rumahnya. Jadi kalau dulu pernah dengar apa rumah nggak digusur digeser. Nah mereka juga duluan tuh. Ibu kota baru berapa tahun kemarin kan. Iya. Sulawesi udah berpuluh-puluh ratusan tahun dulu.
literally digeser ya. Literally geser rumahnya. Geser. Jadi maksud gue adalah ketika otak dan otot ini menjadi satu, ya kan? Jadi otlak. Kan nggak bisa, otot harus dipisahin. Tuh. Itu yang perlu untuk apa ya, dilihat dengan seksama. Lihat dengan seksama lah. Lihat segalanya lebih dekat kok Serina. Nggak tahu lagi lagu Serina ya. Udah cukup Udah. ya. Dilihat lebih dekat. Kalau Festival Aspirasi ditonton lebih sering ya, Father, supaya Iya dong, harus. Lebih sering. Karena apa yang kita insight-nya kok. omongin itu harus diulang. Maksudnya apa sih? Dia juga baru ketemu. Ya kan? Buat yang belum tahu kan di Indonesia bagian sana banyak rumah kayak gitu. Coba kalau di Festival Aspirasi kita membahas sampai adat-adat kita zaman dulu, diingat kembali, betul? Iya dong, harus. Jadi para voters stay tune di Festival Aspirasi. Berani speak up. berani bersikap. Gila. Siapa bilang pelaku pelecehan seksual itu selalu orang asing? Faktanya, 99,8% pelaku pelecehan seksual justru kerabat terdekatnya korban loh.